به تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. Jamaah sholat isya dan tarawih yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kesempatan dalam berbagai hal, terutama ketika berlangsungnya live streaming ketika kita mendekati bulan Ramadan, sekitar 6 bulan sebelum Ramadan, 3 bulan sebelum Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan. Banyak peringatan-peringatan yang telah kita lalui, entah itu melalui handphone, melalui peringatan dari televisi. Karena tidak semua orang bisa menikmati, tidak semua orang bisa bergembira ketika hari-hari, ketika bulan itu datang gitu. Terkadang orang ecoh ataupun lupa. Supaya tiba-tiba Ramadan, supaya tiba-tiba sholat tarawih. Saking mereka lagi pada bergembiranya ketika bulan Ramadan itu datang. Karena dulu para sahabat dan teman sekalian, jemaah sekalian, di zaman Rasulullah ketika Rajab dan Sya'ban itu datang, mereka itu menguatkan atau memperluas hubungan perdagangan mereka. Untuk apa? Untuk mereka menyelesaikannya sebelum Ramadan datang. Karena mereka paham bahwa ketika Ramadan datang, itu tidak ada lagi kegiatan dunia, tidak ada lagi interaksi terhadap berbagai macam hal selain ibadah. Maka ketika itu sahabat seperti Utsman bin Affan atau lain sebagainya, mereka ekspansi, memperluas perdagangan dari Syam ke Hijaz, Hijaz ke Syam, kemudian berdagang sampai habis, melunaskan hutang piutang, dan ketika sampai bulan Ramadan mereka menyelesaikan semuanya. Dan itulah salah satu kenikmatan yang sekarang mungkin fasenya sudah berubah, karena sekarang fasenya perdagangan itu ramai di bulan Ramadan. Udah fasenya fase tahunan gitu teman-teman. Itu salah satu nikmat. Yang kedua apa? Ketika datangnya bulan Ramadan. Nah, di sini adalah sunatullah. Apa sunatullahnya? Perbedaan antara beberapa kalangan. Itu adalah sebuah sunatullah yang mana kita itu harus menghormati ya. Dan salah satu perbedaan yang harus kita terima itu sebuah keunikan yang terkadang orang menganggapnya serius gitu. Kok kamu puasa duluan gitu? Kenapa gak ikut yang ini? Kok kamu puasanya besok gitu? Padahal itu sebuah perbedaan yang Allah ciptakan, sebuah perbedaan yang baik. Akan tetapi banyak orang yang sangat fanatisme, masih terkadang menyalahkan. Padahal itu adalah sebuah perbedaan yang Masya Allah ya. Karena nanti di peringatan-peringatan di hari-hari besar ketika bulan Ramadan, entah itu seperti 10 ke atas, itu muncul pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira kalau 17 Ramadannya Muhammadiyah itu hari apa ya? Atau 17 Ramadannya pemerintah itu hari apa ya? Itu muncul pertanyaan kalau kita isi kajian. Kalau enggak tuh pertanyaan yang lain. Kalau misalnya Lailatul Qadar di Muhammadiyah itu hari apa gitu? Itu kan bingung gitu. Lailatul Qadarnya pemerintah itu apa nih? Dan muncul pertanyaan-pertanyaan. Yang terkadang pertanyaan itu teman-teman, yang menguatkan keimanan kita bahwa ilmu itu sangat luas dan pendapat itu harus kita terima dan jangan sampai kita menyalahkan pendapat orang lain. Itu salah satu kenikmatan yang kita bisa terima. Kemudian ketika sampainya bulan Ramadan itu dianjurkan kita untuk memperkuat ibadah, memperbanyak sama halnya dengan menambah. Ketika kita biasa mengerjakan sholat fardu 5 rakaat teman-teman, maka kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Kita dirikan sholat duha, kita dirikan sholat rawatib, kita dirikan sholat
4 rakaat sebelum asar. Ada yang berpendapat bahwa sholat rawatib itu boleh 12 rakaat, boleh 10 rakaat. Ada juga yang boleh 12 rakaat. Pendapatnya Ibnu Umar itu 10 rakaat. Kalau misalnya kita mempunyai kegiatan di siang hari, tambahkan 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian malamnya kita tingkatkan lagi. Kita tingkatkan dengan sholat tarawih, kita tingkatkan dengan sholat witir. Kemudian di sepertiganya kita tingkatkan dengan sholat tahajud. Nah, di sini permainan setan itu mulai, teman-teman, bahwa ketika kita telah konsisten melaksanakannya, itu biasanya bisikan-bisikan itu muncul. Kenapa orang-orang itu nggak mau ibadah ya? Padahal orang-orang itu sudah datang. Mereka yang masih di jalan, mereka yang masih berjualan, mereka yang masih berdagang segala macam, itu muncul pertanyaan-pertanyaan. Kok saya lebih baik daripada mereka gitu kan? Padahal kita itu sudah konsisten di hari berapa ya, hari ke-9 gitu. Nah, itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang godaan-godaan setan yang menghasut kita dalam beribadah itu. Karena takutnya ketika kita di awal itu masih bersih itu, hati itu masih bersih. Tapi ketika kita dalam masuk hari ke-8, 9, 10 mulai itu, alhamdulillah nih hari sudah 9 hari kita ibadah gitu. Kok orang lain tak bisa diterima gitu? Kenapa di awal itu muncul bisikan-bisikan setan? Maka dari itu teman-teman semua, mari kita selalu neutralisasikan, membersihkan hati, beristighfar agar tidak muncul hasad setan, tidak muncul rasa hasad dan dengki. Maka dari itu Allah menjawab pada Quran surah 21, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita melaksanakan sholat itu dengan tumanina, melaksanakan sholat itu dengan wudu yang benar, melaksanakan sholat itu dengan takbir yang benar, insya Allah semua hal yang mengganggu kita dalam ibadah itu hilang. Maka dari itu, selagi Ramadan masih ada, kita tingkatkan yang sunnah, begitu juga yang wajib. Kemudian sedikit tambahan, mungkin kemarin Toibah itu melaksanakan Sakai Ramadan tentang angin Palestina, tentang debu pasir Palestina yang terkadang sampai sekarang itu masih berlangsung. Akan tetapi kita tuh pasti akan lupa, terus juga masih acuh ataupun tertinggal. Maka dari itu mungkin ada 2 poin yang sangat kita sampaikan, bahwa yang pertama kata Syekh Yasar kata beliau itu, yang pertama teman-teman, bahwa tingkatkan doa ashabul ghaib, kata penerjemah itu. Kita meningkatkan doa-doa yang tidak ada orang yang mendengar kecuali kita sendiri, yaitu kita sisihkan. Jadi kan selain doa minta jodoh, ya, sisihkan juga doa-doa untuk teman-teman kita di Palestina gitu. Selain doa-doa kita untuk memperbanyak rezeki, sisihkan juga doa-doa kita untuk teman-teman di Palestina. Karena data yang mereka sebutkan kemarin teman-teman, itu ada 70 ribu orang yang syahid. Itu kalau diibaratkan, itu GBK itu kan 80 ribu. Nah, bayangin aja tuh, 70 ribu orang syahid meninggal, 150 ribu orangnya luka-luka, 1 juta orangnya itu berhilirisasi. Jadi dari ibarat kata tuh, dari Maluku ke Jambi, dari Jambi ke Maluku. Agar apa? Ada semangat. Itu yang Syekh Yasir itu sampaikan, bahwa sisihkan doa-doa kita teman-teman. Mungkin salah satu doa-doa kita itu yang Allah ijabah agar keselamatan di bumi Palestina. Mungkin yang kedua ya teman-teman sekalian, untuk ya kita agak susah ya, yaitu memotong ataupun boykot. Kita tingkatkan lagi kembali tentang pemboikotan. Mungkin sekarang sudah melemah kan, banyak masih penjualan yang uangnya itu mendukung Zionis Israel. Maka dari itu kita kembali beli produk-produk yang Indonesia saja, beli produk-produk yang tidak ada interaksinya dengan Zionis. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, dan sedikit cerita, sedikit sharing dan sedikit pengalaman yang telah kami sampaikan. Dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.